Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dina Oktaviani, Nurul Ajijah, dan Sofia Rizka Aufa di sini akan mempresentasikan tentang penilaian afektif atau sikap dalam mata kuliah Sistem Penilaian dalam Pendidikan Khusus yang diampu oleh Ibu Mirnawati MPD. Baik, akan dimulai pada Dina. Di sini kami akan membahas tentang penilaian afektif atau sikap yang terdiri dari pengertian, komponen dan objek sikap, teknik penilaian sikap, dan pengembangan instrumen penilaian sikap. Baik, pengertian penilaian afektif menurut Suryani yaitu sikap yang pada dasarnya merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gambaran kepribadiannya. Sikap berhubungan dengan cara merespon suatu objek oleh seseorang sehingga menilai sikap sangat diperlukan. Sikap juga dibentuk dan memerlukan perbaikan sehingga tindakan yang diinginkan dapat tercapai, terutama setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki perubahan sikap atau tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian komponen dan objek pada penilaian sikap. Komponen penilaian sikap merupakan suatu kecenderungan bertindak secara suka atau tidak suka. Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman untuk pencapaian. Kemudian konsep diri merupakan evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Kemudian ada nilai, yaitu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Kemudian ada moral yang berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain, atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Kemudian ada objek penilaian sikap, yaitu ada yang pertama sikap receiving atau menerima. Menerima ini maksudnya minat siswa atau gairah pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada responding atau merespon sikap siswa terhadap guru saat berinteraksi dalam pembelajaran. Kemudian ada valuing atau menilai sikap siswa dalam merespon materi yang diberikan terhadap proses pembelajaran patuh dan komitmen. Kemudian yang keempat ada organization atau mengorganisasi, yaitu sikap siswa dalam bersikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Kemudian yang terakhir ada characterization atau mengkarakterisasi, yaitu sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Selanjutnya, ada teknik penilaian afektif. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati menurut Kunanda 13.117. Selanjutnya di sebelahnya ada contoh instrumen dari observasi. Selanjutnya ada penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Berikut adalah contoh instrumen dari penilaian diri. Ada penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Berikut ada contoh instrumennya. Yang keempat ada jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Sebelahnya ada contoh instrumennya. Selanjutnya ada instrumen penilaian efektif yang dikembangkan memiliki spesifik sebagai berikut. Yang pertama, instrumen yang dikembangkan adalah 4 aspek akhlak terpuji, yaitu teguh pendirian, dermawan,
akhlak hidup bertetangga, dan akhlak hidup bermasyarakat. Yang masing-masing sikap atau perilaku diurai secara rinci indikatornya. Yang kedua, instrumen dibuat dalam bentuk lembar observasi, angket skala sikap, dan pedoman wawancara yang masing-masing dilengkapi dengan skala penilaian. Yang ketiga, adanya petunjuk pengisian, pedoman penilaian, dan kriteria pensyukuran. Yang keempat, butir pertanyaan dan pernyataan disesuaikan dengan materi yang ada pada kompetensi dasar yang diajarkan. Selanjutnya ditutup oleh Sophia Rizkaupa. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil tentang penilaian afektif. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.